Dan suami yang idaman menurut Islam itu adalah suami yang mempunyai corona. Surau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara seiman dimanapun Anda berada, semoga Allah masih berkenan untuk memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam lindungannya, di dalam penglihatannya, di dalam penjagaannya, sehingga kita di dalam melakukan aktivitas kehidupan ini mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman dimanapun Anda berada, Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Semua Allah ciptakan bersamaan dengan fungsinya. Allah menciptakan malam, Allah pun juga menciptakan siang. Itu semuanya ada manfaat dan fungsinya. Termasuk Allah menciptakan pasangan. Kita diciptakan sama Allah secara berpasang-pasangan. Semua di dunia ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada api, ada air, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kita diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Kita ada laki-laki, ada perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kita secara berpasang-pasangan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Kita diciptakan Allah secara berpasang-pasangan. Setelah itu, laki-laki dan perempuan bertemu menjadi seorang pasangan, menjadilah suami istri. Seorang suami menginginkan istri idaman, seorang istri menginginkan suami idaman. Tidak ada seorang perempuan yang tidak ingin suaminya menjadi idamannya, dan tidak ada seorang laki-laki tidak menginginkan istrinya menjadi idamannya. Dan suami yang idaman menurut Islam itu adalah suami yang mempunyai corona yang positif. Bukan positif corona, tapi corona yang positif. Corona di sini bukan sebuah penyakit, tapi ini adalah sebuah kepanjangan yang saya singkat menjadi corona. Corona, yang pertama komando. Jadi seorang suami harus bisa menjadi komandan yang mengomando istrinya, memimpin istrinya. Karena kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagi semua laki-laki adalah seorang pemimpin bagi seorang perempuan. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Bagaimana pemimpin yang baik? Bagaimana komandan yang baik yang mengomando istrinya dengan baik? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu, semuanya dari api neraka. Suami yang baik, ajaklah istrimu beribadah. Jangan cuma mengajak dia untuk hal keduniaan, hal kenikmatan dunia saja, tapi ajaklah istrimu kepada hal kebajikan di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah kita dan keluarga kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, romantis. Nah, Islam menganjurkan kita sebagai suami agar romantis, menjadi seorang suami. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau istri kita marah, kita jangan lempar marah. Jadi kalau semuanya istri kita emosi, kita jangan emosi. Jadi ada api yang membara, kita masih campurkan api juga pula yang membara. Jadi hasilnya sangat membara.
Jadi panas dilawan panas tidak bisa. Makanya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan agar apa? Kita ketika ada api, ada air, ketika istri kita emosi, kita dinginkan dia, kita sabarkan dia, kita rayu dia dengan cara yang baik, kita halusi dia. Wahai istriku yang cantik, engkau adalah wanita yang paling cantik nomor 2 di dunia ini. Wah, istrinya marah. Terus siapa nomor 1? Apakah kau punya wanita lain? Bukan begitu, wahai istriku. Dengarkan dulu penjelasanku, wahai istriku. Kau adalah wanita tercantik di dunia nomor 2. Yang nomor 1 ketika kau tersenyum. Masya Allah. Istri kita pasti akan tersenyum ketika kita, oh ya Allah, tersipu malu ketika mendengar rayuan-rayuan kita, romantis kita. Makanya itu adalah hikmah kita harus bersikap romantis kepada seorang istri. Ingat, sebagai laki-laki, bukan kuat itu bisa membentak istrinya, kuat itu bukan bisa memukul istrinya, menganiaya istrinya, bukan itu. Tapi suami yang kuat, laki-laki yang kuat, yang bisa melawan emosinya dan bersikap romantis kepada istrinya. Yang nomor 3, korona, nafkah. Jadi seorang suami, kita sebagai laki-laki harus bisa menafkahi istrinya, bekerja mencukupi nafkah istrinya. Di dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, wahai para ayah, engkau mempunyai kewajiban menafkahi istri-istri kalian, ibu dari anak-anak kalian, dan memberikan pakaian yang layak. Jadi kalau seorang suami tidak bekerja akan menurunkan wibawa, akan menurunkan haibah seorang laki. Coba saja kalau tak berjaya. Jadi istri kita bekerja, kemudian kita duduk-duduk asik. Ya, kita duduk-duduk asik, pegang HP begitu, istrinya bekerja. Ketika kita mengajari seorang istri, "Hei, kamu tak boleh begitu wahai istriku." Istri kita akan menjawab, "Apa kau mengatur-ngatur aku? Aku cari nafkah sendiri, aku kerja sendiri, kau tak pernah nafkahi aku, kau tak pernah bekerja untuk aku." Begitu jawabannya. Jadi kita sebagai suami jagalah wibawa kita dengan apa? Salah satunya dengan cara bekerja menafkahi istri kita. Itu. Kemudian cukupilah pakaiannya. Jadi istri kita jangan mentang-mentang kita seumpamanya pegang uang bekerja, kemudian istri kita tidak diladeni dengan baik, tidak didandani dengan baik gitu. Istri kita pakaiannya compang-camping, kita nggak melirik sedikit pun gitu. Jadi istri kita pakaiannya sudah rusak semua, robek-robek, compang-camping, kita biarkan, kita dosa. Allah menyuruh kita apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Lihat istri kita. Ya jangan salahkan istri kita kalau semuanya istri kita memakai pakaian yang compang-camping. Mungkin kita yang kurang melihat. Bagi kita yang kurang peduli sama istri kita, ayolah kita bekerja untuk istri. Kita mencari nafkah untuk istri kita. Cukupi apa yang dibutuhkan istri. Biar istri cantik, belikanlah kosmetik yang lengkap. Agar istri cantik, belikanlah baju yang bagus. Untuk siapa? Untuk kita. Begitu. Jadi carilah nafkah. Jadi seorang suami idaman itu adalah suami yang mempunyai corona yang positif. Bukan positif corona ini ya, tapi corona yang positif. Begitu. Komando romantis nafkah, memberi nafkah. Kemudian setelah suami bisa menjadi corona yang positif, istri juga harus bisa mempunyai prinsip. Apa prinsipnya istri? 3J 1S. Nih, 3J 1S. Yang pertama, J yang pertama, jaga amanah seorang suami. D, saya mau keluar ingin bekerja, kau tak boleh keluar dari rumah. Jangan kemana-mana, jaga anak kita, jaga kehormatanmu, dan jaga rumah kita. Jangan pernah keluar istri. Kalau istri sampai keluar melanggar ucapan suami, maka Allah akan murka kepadanya.
J yang kedua, jaga kepercayaan seorang suami. Jika suami sudah percaya, kita sebagai istri seumpamanya kita adalah seorang yang beriman, kita sebagai orang yang menjaga kehormatan, jaga kepercayaan itu. Wahai adikku, jaga. Aku percaya kepadamu, kau bisa menjaga kehormatanmu. Jangan sampai kita berkhianat kepada suami kita. Suami kita sudah percaya kepada kita. Ya, suami kita sudah percaya kepada istri, istrinya malah mengkhianati kita, Allah murka. J yang nomor 3, jaga nama baik seorang suami. Nih, istri nih harus bisa jaga nama baik seorang suami. Kadang-kadang kita enggak. Kita malah bukan cuma membeli sayuran, bukan juga membeli lauk pauk, kita juga membelanjakan suami kita. Suami kita diomongin kemana-mana, kejelekan suami kita diomongin kemana-mana, tengkar di rumah, keluar belanja seumpamanya, istri menceritakan keburukan suami. Kalau suamiku tak pernah menafkahi aku, kalau suamiku itu nakal, kalau suamiku itu tidur saja kerjanya, kalau suamiku tak pernah sholat, kalau suamiku tak pernah ngaji, dan segala macam. Itu tak boleh, jangan dibuka aibnya. Kalau suami saya itu adalah seorang bajingan, jangan. Jagalah nama baik seorang suami. Bagaimanapun dia, seperti apapun dia adalah suami para istri-istri kita. Itu sebenarnya yang harus kita jaga. Nah, 1S, sabar, syukur. Jadi kalau seorang istri harus sabar. Sekarang usaha suami saya lagi bangkrut nih, usaha kerja suami saya lagi menurun, kita harus sabar sebagai istri. Jadi sebagai istri kita harus sabar, terima apa adanya, dan bersyukur kepada Allah. Apapun, biasanya suami saya ngasih, seumpamanya seorang istri bilang, biasanya suami saya itu ngasihnya 100.000, sekarang malah 10.000, terima, syukuri itu. Kenapa? Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kita. 100.000 banyak tapi nggak barakah, percuma. 10.000 tapi barakah, bisa cukup untuk kita makan sekeluarga, juga bisa masih ada lebihnya. 100.000 tidak barakah, Allah kasih musibah, 100.000 hilang, makan pun tak cukup. Jadi nilainya apa? Bukan nilai nominalnya, tapi nilai barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah suami dan istri ideal. Jadilah suami istri idaman. Jadilah suami yang corona positif, bukan positif corona, tapi corona positif, komando romantis nafkah. Jadilah istri yang bisa mempunyai perisai 3J 1S. Jaga amanah, jaga kepercayaan, jaga nama baik, sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk pasangan yang menurut Allah itu adalah ideal, yang menurut manusia itu ideal. Semoga kita menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.